Selamat datang di podcast obrolan orang tolol yang ingin bergerak lebih cepat. Yang ingin menjadi lebih disiplin. Yang ingin lebih tepat waktu. Oke. Udah kebaca nih kita mau bahas apa? Iya, bahas apa nih kita nih? Tentang kemunculan pocong di Depok. Bukan. Itu episode sebelumnya. Tergantung kalau itu diupload duluan. Betul. Iya, belum tahu. Betul. Tergantung mana yang mau Jadi diupload. apa yang akan kita bahas hari ini? Ya, jadi gue mau membahas sebuah masalah kehidupan untuk Oke. semua umat manusia. Oke. Bahkan konon katanya ada survei yang bilang 90 bahkan konon katanya ada survei yang bilang bahwa 95% orang mengaku pernah melakukan ini. Oke. 95. 95. Lu bayangin masalah apa di dunia ini yang sampai statistiknya bilang 95% orang pernah melakukannya. Masalah apa coba? Batal puasa. Gak juga, menurut gua gak akan 95%. Oh, iya, iya. 95% sebanyak itu. Telat bangun nonton Doraemon. Doraemon. Dodo bokso. 95% orang mengaku pernah Betul. pernah melakukan ini. Mungkin nunda-nunda kali ya. Betul. Gua kira lu akan jawab sesuatu yang aneh. Iya, biar tektok Iya, gitu ya. lu Emang Toro gak mau nunda-nunda? Oh, Betul, ini ada Jadi dia 5%-nya. Oh, oke. Untung bukan 58% ya. Oh. Oke, karena gue mau mencoba menolak menunda-nunda, langsung aja gue sebut tadi jawabannya. Betul. Oh, oke. Itu. Jadi konon katanya seperti itu. Jadi sangat prevalent, sangat luas, sangat jamak. Mayoritas dari kita pernah melakukan ini, yaitu mengaku-ngaku menunda-nunda. Oh, Atau nama kerennya prokrastinasi. gila sih. Prokrastinasi. Tapi kita bahas lain kali aja ya. Ya udah. Udah. Males gue. Ini aja ntar. Itu adalah salah satu konsep menunda-nunda. Enggak, kalau lu gimana? Kalau lu pernah mendengar prokrastinasi atau menunda, lu yang gimana impresi awal lu tentang peristiwa tersebut? Kalau gue sih itu favorit gue sih. Karena males aja gitu ngerjain. Kalau bisa besok, Iya. besok Iya. gitu loh. PR pekerjaan rumah sering menjadi pekerjaan sekolah. Betul. Bahkan PR itu kan kependekan Betul. dari Pekerjaan apa? prokrastinasi. Pantesan gue agak males ngerjainnya ya karena PR prokrastinasi. Iya. Gimana tuh lu sebagai Lu impresi S3 lu. Betul. productivity? Tutulannya udah malas gue. Itu maksudnya kalau gue kayak mungkin itu langsung serius aja kali ya. Langsung aja. Kita nggak Jangan perlu kayaknya- ditunda. Kayaknya menurut gue tema ini kayak business as usual gitu ya. Udah banyak orang yang ngebahas. Bahkan gue pun pernah nonton TED Talk ngebahas tentang prokrastinasi ini gitu. Yang gue pernah baca, gue pernah terima informasi atau yang gue paham dari video itu sebenarnya prokrastinasi ini erat hubungannya sama manusia itu lebih suka mendapatkan kesenangan yang instan atau instant gratification. Ya. Jadi maksudnya ini jadi serius ya? Ya Ya nggak apa-apa. Jadi Ini yang kan gue tangkap ya Bang tadi nggak koreksi pernah ya. bercanda kita. Jadi maksudnya kenapa kita prokrastinasi karena ada kecenderungan di otak manusia itu kita menghindari rasa sakit. Jadi Oh, iya. maksudnya kan bekerja kan rasa sakit ya atau bukan rasa sakit sih, hal yang kita tidak suka. Iya. Ya kan? Karena kan kita biasanya menunda-nunda sesuatu yang kita tidak suka gitu. Dan justru kita mengalihkannya dengan melakukan kegiatan lain yang mungkin suka dan itu sifatnya instan. Makanya ada biasanya prokrastinasi itu biasanya term lain yang hubungannya adalah instant gratification. Betul nggak Bang? Ya, hubungannya sama itu ya. Iya kan, instant gratification. Nah makanya biasanya ada kecenderungan orang kayak misalnya bahkan mungkin ada jokesnya kali ya kayak Apa beberes rumah kalau nggak disuruh-suruh gitu ya. Ada bukan gitu? Beberes Kalau rumah disuruh nggak mau. kalau disuruh nggak mau. Tapi kalau misalnya dengan Sendiri. Kemauan sendiri. mau gitu. Oh, oke. Terus kita juga suka nunda-nunda kan. Kayak misalnya kalau lagi kerja gitu. Nanti aja. Atau bahkan mungkin juga gue tambahin satu fakta lagi nih. Bukan fakta sih, lebih katakan mitos.
Fakta sama mitos saya udah bentar. Dua hal yang berbeda. Bukan fakta nih, mitos. Oke. Dia udah kebalikan. Kontradiktif ya itu. Kontradiktif. Ada sebuah fakta, bukan ada sebuah mitos. Karena kalau gue sebut fakta tadi ada yang tersinggung. Jadi di bahasa Sunda kan ada istilah kumaha engke. Kumaha engke. Ungger. Engke. Ungger. Jadi kumaha engke itu kalau nggak salah ya gimana nanti. Gimana nanti? Kumaha. Iyalah gitu lah, gue Iya juga kan nggak kumaha paham. engke Iya, kan. iya, Jadi iya. kalau orang Sunda kalau misalnya diajak ya udahlah kumaha engke. Kayak Nike, just do it dulu ya. Betul. Just do it kumangke. Jadi yaudah nanti gimana nanti. Lanjutannya itu kali ya. Betul. Just do it kumangke. Just do it. So good. Itu paling. Nah, itu Belakangnya green screen. itu sih, Bang. Iya, sebelum lebih jauh juga prokrastinasinya perlu kita definisikan dulu juga. Oke. Supaya kita juga tahu sebenarnya kita lagi bahas apa. Kan bahasa gampang kan nunda-nunda kan. Iya. Tapi kan nunda-nunda itu bisa banyak bentuknya. Karena prokrastinasi adalah singkatan. P. Aduh, panjang banget. Bukan ya. Tapi bener sih kita tahu arti akar katanya. Karena semua juga semua yang ditunda-tunda kan banyak juga. Betul. Kayak kenapa lu sekarang nggak tidur? Kan kita lagi podcast, kenapa lu nggak tidur? Iya. Iya kan? Itu nunda dong berarti. Tapi Nunda apakah tidur. namanya prokras? Tapi kan belum waktunya tidur. Tapi kan bisa lu tidur sekarang. Iya sih. Tapi lu menunda tidur itu kan. Iya benar. Nah maksudnya berarti kita definisikan dulu prokrastinasi itu apa? Nggak semua yang nunda Iya, adalah prokrastinasi. iya. Nggak selebar itu gitu. Oke. Jadi kita lagi pengen ngomongin tentang prokrastinasi ini. Jadi batasannya apa? Oke, prokrastinasi kalau definisi standarnya itu adalah penundaan yang tidak perlu terhadap sebuah tugas padahal lu tahu bahwa akan ada konsekuensi negatifnya. Oke. Konsekuensi negatif saat kita menunda. Betul. Jadi sebenarnya itu kewajiban yang kita yaudah nanti dulu deh. Mm-mm. Padahal itulah kewajiban. Jadi ingat-ingat tuh unsurnya. Unsurnya ada 3. Apa tuh? Jadi ada penundaan yang tidak bisa dijustifikasi karena udah jelas nih akan ada konsekuensi Oke. negatif. Yang pertama Kalau ada nggak dikerjain Tuh. ada dampaknya. Yang pertama ada penundaan yang tidak dijustifikasi. Yang kedua ada konsekuensi negatif. Ya. Dan yang ketiga lu tahu lu lagi nunda. Ya. 3 unsur itu terkumpul lu lagi melakukan prokrastinasi. Lu tahu bahwa lu lagi menunda. Mm-mm. Jadi sengaja dilakukan penundaan Mm-mm. itu. Dan gak ada justifikasi yang valid. Iya. Meskipun apapun bisa dijustifikasi. Iya. Meskipun apapun bisa jadi justifikasi kan. Bisa jadi. Tapi Oke. kan apakah justifikasinya bisa menjawab lu bisa menghindari konsekuensi negatif itu? Oke. Iya kan? Nah, Gue kebayang. dari definisi itu dulu, lu menilai diri lu sendiri. Lu seberapa prokras kah? Lu. Taruh deh. Cukup tinggi sih. 1 sampai 10 lah. 1 tidak pernah prokras sama sekali. Mungkin gue 6 atau 7. 10. Oke, berarti lu mengarah ke prokras. Betul. 6 atau Skew. 7. Iya 6 Iya. 7. Cuman masih di tengah-tengah. Lu? Gua sih kalau dari angka bisa 8 atau 9 sih. Lebih parah lagi. Karena lebih parah lagi. Karena gua hanya mau ngerjain yang gue suka. Iya. Kalau yang gua nggak suka, padahal gua tahu itu ada konsekuensinya, itu seringkali nggak gua kerjain. Tapi sebenarnya dengan angka yang tinggi itu, justru seringkali gua menemukan cara yang lebih efektif untuk ngerjain sesuatu. Karena gua males. Contoh. Saat ini gua nggak bisa ngasih contoh ya, karena yang beda kasus beda penyelesaian. Oke, yaudah kita tunggu. Oke. Ya gue tahu sih kayaknya. Apa tuh? Contohnya adalah lu tidak jadi dokter. Emang itu menunda apa? Tapi emang lu nggak suka prosesnya belajar kedokteran? Justru gue suka Suka. sebenarnya. Gue suka dalam kemampuan gue untuk menjelaskan suatu konsep atau misalnya sebuah penyakit kepada orang lain sampai orang lain itu ngerti. Gue lagi menderita apa dan segala macam. Gue suka gitu. Itu kayaknya beda kasus deh. Kenapa gue nggak jadi dokter gitu ya? Itu karir laddernya aja yang lebih beda. Kayak gitu. Berarti lu 8 atau 9? Kayaknya 8 deh. 8 terlalu ya. ekstrim. Tapi kalau lu tadi, sorry gue kata dia. Berarti Iya. tadi lu karena lu malas, lu mencari shortcut supaya lu bisa supaya lu tetap menyelesaikan tugas itu dengan cara yang lebih efektif. Ya mungkin gitu sih. Tapi jadi lebih positif ya. Oh iya benar ya. Jadi konsekuensi positif. Jadi mending prokras aja. Enggak, tapi seringkali banyak buruknya sih. Akhirnya gue ngerjainnya mepet, kerjanya jadi nggak maksimal, gitu. Atau bahkan sama sekali nggak dikerjain. Jadi konsekuensinya misalnya kalau lagi kerja kelompok ya diomelin atau segala macam. Iya. Dan ya, tapi gue nggak
nggak berubah juga ke depan, selalu kayak dia telat lah kadang-kadang segala macam. Gue sama lah, gue 8 atau 9 lah. Sama. Kenapa? Kurang lebih. Gue juga merasa sangat suka nunda-nunda sih. Dan gue nyaman dengan itu, apalagi pas dulu masih sekolah. Kalau sekarang udah mendingan, Karena tahu konsekuensinya apa. Iya, kalau sekarang nggak bisa makan. Karena frontal lobe lu tuh fully developed. Dan udah tua juga kali ya. Iya. Kalau dulu mungkin kan amigdalanya doang nih yang nyala nih, kayak nggak mau gue. Iya, bahkan gua males. ekstrimnya tuh sampai ada video YouTube tentang dari TED Talk atau apa yang kayak how to stop procrastination. Lu masuk watch letter doang. Gue masuk watch letter. Kayak ya udah nanti gue tonton nanti. Durasinya berapa lama tuh video? Kurang lebih. Setahu gue 5 menit. Terus ya watch letter aja deh. Watch letter aja. Ya, Watch letter aja. Valid berarti. Kalau lu masih watch letter, gue masuk 5% ya. Apa? Gue masuk 5% ya. 5%. Karena Lu tonton. gue tonton. Tapi kan abis lu tonton gak lu terapin kan? Itu dua hal yang berbeda. Posisi progresnya beda aja. Iya. Oke. Nah kalau gua, nih coba ntar lu relate apa enggak ke lu ya. Ya. Pas sekolah dulu gua sangat progres. Gue sangat progres. Aduh, gue ingat banget lagi. Apa tuh? Gue lanjut apa Jadi enggak? gua mungkin pas sekolah itu progres banget, pas kuliah udah mendingan tapi masih progres gila gitu. Yang gua ingat dulu pas sekolah gua jarang ngerjain PR. Sama. Aren't we all? PR kan procrastination. PR adalah Betul. procrastination kan. Jadi saking progresnya itu kalau sekolah justru bahkan nggak sampai titik nggak ngerjain. Ya. Kecuali bener-bener kayak dia ancem banget nggak dapet nilai gitu, bisa nggak naik, mungkin gua kerjain. Iya. Pas kuliah, Terus nilai lu gimana? Kalau misalnya nggak ngerjain PR? Karena lu kerjain kan akhirnya. Ada shortcut. mungkin entah kenapa gitu kan, entah kenapa nilainya bagus karena ujian atau ulangan atau berperilaku baik ya gitu lah. Iya. kan? Berlaku baik udah kayak penjara. Iya mungkin. Dapat remisi. Remisi dari presiden. Tapi gue nggak, sebenarnya kalau dibilang jarang ngerjain PR sih nggak juga, mungkin berlebihan ya. Maksudnya Tapi seadanya beberapa kali gue inget gue tidak ngerjain PR gitu. Iya sama. Ya tapi gue sejujurnya kalau ulangan tetap bagus. Jadi mungkin gue dapet remisi Dari kayak ujian ya udahlah mungkin lu. Di tes, Dan di tes, gitu. tapi itu jadi sebuah lingkaran setan kayaknya. Karena gue yang remaja itu yang nggak punya frontal lobe itu. Frontal lobe by the way itu kan bagian otak yang bagian depan untuk decision making yang rasional kan. mengambil keputusan rasional. Dan itu berkembangnya belakangan tuh. Iya. Maksimal di tahun 2000 setahu gue baru kebentuknya di tahun Ya usia. Iya Emang iya. betul. Gua harus baca lagi. usia udah lumayan tua gitu. Oh ya? Iya. Berarti Yang berkembang paling akhir. Paling optimalnya. Iya, jadi sebelum gua itu aja tuh nggak tahu. decision making lu masih kocak gitu biasanya. Masih kocak benar. Nah, jadi itu jadi lingkaran setan kalau buat orang yang merasanya pinter, kayak ulangannya bagus, ujiannya bagus. Tapi gue merasa jangan PR apalah. Yang penting ulangan bisa gitu. Nah, Makanya disebut sebagai cinta monyet. kenapa? Apalagi Oh, yang tadi yang karena cintanya masih pakai amigdala gitu kan. Iya masih pakai kayak ya udah. Iya. Iya. Gue cinta masih monyet. kepikiran yang tadi. Sorry. Cinta monyet. Lanjut. Kalau gua kayak gitu, makanya itu kalau buat gua dulu itu jadi masalah yang repetitif, jadi berulang-ulang terus. Bahkan sebenarnya buruknya kalau dulu gua nggak pernah ngeliat itu masalah sih. Malah nggak tahu kalau lu relate apa enggak. Kalau gua dulu gua merasa itu kayak semacam keistimewaan. Iya gak sih? Jadi gua adrenaline rush. Kayak, dan gua merasa ujian nih, ya lu pada belajar ya kan gitu kan? Iya. Teman-teman gue pada belajar, gue ya udah gue skimming aja. Terus nilai bagus, gue seneng banget gitu. Iya, kayak merasa Lu hebat. Pernah merasa kayak gitu gak? Gue pernah. Lu pernah merasa kayak gitu gak? Apa itu nggak semua orang? Enggak. Oh, lu 5%. Karena gue nggak sepintar itu. Oke, Tapi emang lu ngerjain PR? ngejain lah. iya. Tapi nanti kalau ngebahas ini, gue ada versi parahnya juga. Karena kan kalau mungkin di Opang nggak belajar skimming. Iya. Tapi pas di ujian bisa-bisa juga kan. Iya. Kalau di gua versi procrastinate gue itu paling parah pas kuliah. Oh ya? Pas kuliah. Jadi S1 nih. S1. Satu. Kan belum S2. Iya. Gua nggak mau nyebutin kampus di mana karena bisa di blacklist gua. Nggak, maksudnya waktu gua kuliah kan banyak tugas kuliah gua kan yang sifatnya itu presentasi ya. Ya. Presentasi dan bentuknya tugas kelompok. Gue beneran ngerjain tugas kuliah waktu kelompok lain presentasi. Berarti lu lagi nungguin gantian buat presentasi juga? Iya betul. Wow.
Jadi saat misalnya satu kelas tuh ada sekitaran 4 sampai 5 kelompok. Gue menyodorkan kelompok ini hanya pertama gitu, kelompok ini pertama. Padahal lu lagi ngerjain. Wah, itu sangat gue juga. Itu gue belum ngerjain karena kelompok gue semua sama kayak gini, procrastination. Satu kelompok berarti semua. Satu kelompok. Atau bahkan lebih konyol lagi, kelompok gue itu nggak tahu tugas kuliah ngapain. Sampai pas di present, tugasnya itu. Bener. Oh, gue nggak se-ekstrim Itu ekstrim sih. Ekstrimnya gue nggak pernah Tor. Iya. Tapi iya benar. Kalau versi gue, kalau versi gue juga sama sih sebetulnya. Kalau lagi tugas gue emang presentasi. Iya. Senin dikasih materi presentasinya, Jumat itu presentasi. Oke. Jadi kita punya waktu banyak. Selasa, Rabu, Kamis, Iya. Jumat. Biasanya itu habis soal Jumat baru ada masuk kelas. Iya. Nah gue biasanya juga, kalau teman-teman gue pada nyiapin sih di kertas dan segala macam. Gue tuh memang menyiapkan waktu setelah soal Jumat. Wait. Presentasinya Presentasi jam? Jam 2. Berarti lu for the context soal Jumat itu dari jam 12 sampai jam Ada 1 jam lah, jam 1. setengah 1 lah ya, jam 1 biasanya. Jam 1 lah maksimum harusnya udah bisa Jam keluar. 1 telat banget tuh. Tapi kan biasa kan makan dan segala macam. Gue biasa barengan. What the Makan sambil gue baca dikit, lalu gue nyalin ke Dari flip chart gitu Senin bahwa sampai Kamis sebutannya apa. ngapain tuh? Tapi gue juga mungkin kayak Opang ya, gue selalu merasa bisa menjelaskan dengan baik. Betul. Sebenarnya Betul. kayak dan gue merasa kayak keren. Betul. Asli. Betul. Gue juga. Itu kayak, Iya kan? anjir gue 1 jam aja cukup, apalagi kayak 100 jam gitu loh. Jadi Gue juga bahkan itu yang bikin gue juga gue dan kelompok gue kayak yaudahlah minggu depan kita gini lagi aja. iya. Karena setelah gue melakukan cara seperti itu, gue mengerjakan presentasi dalam waktu beberapa menit doang gitu ya. Gue dipuji dosen gue, kayak gini nih. Iya. Maksud saya tugasnya kayak gini. Asik gitu. Maksud saya kayak gini ya, elah. Itu tuh high itu tertingginya ya. Iya gitu. Enggak, tapi untuk kasus gue memang ternyata gue juga menyadari ada yang waktu-waktu gue tidak perform untuk kayak presentasinya. Karena ada yang mention juga temen gue bahwa ada temen gue ngomongin gue bahwa dia merasa kerja sama tim yang nggak serius. Tuh. Bahwa dia ngerjainnya beda lah, kayak dia ngerjainnya udah lama. Jadi dia kayak membuat semacam tweet gitu. Ini orang 5% ya berarti. Memang beda ya orang yang ngerjainnya serius sama yang enggak. Oh, iya. What the fuck, kata gue kayak, gue rasa kayak anjir gitu. No mention. No mention. Tapi sebut aja. Adalah teman gue, udah sukses juga sih orangnya. Ya nggak apa-apa lah kalau sukses mah. Iya. Gitu. Jadi apakah jangan-jangan sebenarnya kita tidak terlalu perform sih? Jangan-jangan. Menurut Jangan-jangan hanya ada di otak nah, kita gue aja. nggak tahu. Nah. Sampai sekarang pun gue masih ngira-ngira tuh kenapa Iya. gue selama ini survive. Iya. Dan itu sebenarnya ini dari tadi kita cerita kayak gini bukan membangga-banggakan karena sekarang state-nya adalah gue lagi mengkritik diri gue itu sebenarnya. Iya. Ya kan? Mungkin lu juga Harusnya mungkin salah sih. Iya, memang kalau kita sekarang bayangin itu, Iya. ya mungkin kalau kita nggak begitu sekarang di Harvard. Lebih sukses. Iya kan? Iya kan? Bukan ada di sini ngomong. Iya betul kan nggak ada di sini. Kita dari staff sus. Malam-malam nih. Benar. Shooting podcast. Gue lagi di Mars ini. Gue jadi astronot kali. Gue ya. lagi di Aman New York nih, berenang. Gue udah jadi spesialis seperti ini. Harusnya. Gue lagi meneliti batu di Mars ini gue. Kenapa dia tuh di Mars? Saking suksesnya gue jadi astronot. Cita-cita gue nggak jadi. Oh, benar bisa jadi. Iya. Betul. Jadi konteksnya adalah ini jangan disalahpahami bahwa kita lagi apa istilahnya? Lagi bragging, humble bragging juga enggak. Betul. Ini untuk memperlihatkan bahwa dulu rasanya seperti itu. Iya. Memang rasanya seperti itu. Dulu pas lagi remaja itu, gue juga merasa bangga banget bahwa gue ada di titik itu, ngelihat teman-teman gue yang kesusahan, yang hiruk pikuk gitu, tapi nilainya sama gue gitu. Iya, Jadi iya, kayak gue pinter banget gitu kan. Dan itu ke bawah terus sampai kuliah gue masih kayak gitu juga. Bahkan Ya. kuliahku gue selalu dapat itunya dopaminnya gitu. Jadi tugasnya bagus, menang lomba dan lain-lain gitu. Sampai akhirnya gue itu tersadarkan mungkin semester 6 gitu, semester 7 gue ada satu kompetisi yang gue ikutin dan gue sangat pede dan gue seperti biasa dengan pola gue gitu. Ya. Presentasinya itu di depan satu fakultas waktu itu. Keren Gede dong. banget di hall utamanya auditorium, Iya. tapi mungkin gue nyiapin filenya yang dikasih waktu mungkin 2 bulan 3 bulan. 2 bulan? Dikasih waktunya 3 bulan 2 bulan, mungkin gue cuma ngerjain seminggu gitu. Seperti biasa karena gue merasanya seperti biasa. Merasa bisa. Tapi ternyata disitulah baru
realita tuh bahwa ada satu batas realita yang lu nggak bisa tembus. Emang lu tuh selama ini meremehkan gitu. Mungkin selama ini nggak pernah dihadapkan pada judgement yang objektif mungkin. Kan mungkin cuma tugas-tugas kelas doang, presentasi kelas doang, yang lihat cuma teman-teman sekelas itu. Tapi pas udah dalam momen kayak gitu, gue itu bener-bener reality check banget. Di situ gue shock abis kayak, itu gila situ. Gila dalam konteks lu ternyata tidak sebagus itu. Tidak perform sama sekali. Karena ini lomba. Karena ini kompetisi, lomba. Kompetisi. Objektif kan. Jadi kelihatan jelas ada yang gitu. nilai. Ada yang nilai. Dan bukan lu sendiri yang nilai kan. yang nilai Pihak satu lain. fakultas. Semua orang nonton. Kayak disitulah kena batunya. Si kocak nih. Nah, kirain psikologi, kirain si kocak. Itu dia. Siko mana lu? Si kocak. Itu dia. Itu ke bawah mental itu sampai pas skripsi gue masih trauma gitu. Gila, Gue sampai melewati skripsi. skripsi dengan mental yang masih Si kocak. gue nulis di covernya fakultas psikocak. Ada pengalaman lu yang tadi. Iya, ya? jadi itu jadi momen-momen yang berat juga gitu. Sampai akhirnya jadi gue mendalami lah topik ini gitu. Apa sih prokrastinasi itu apa, dan ternyata ini bukan peristiwa yang remeh-temeh ya. Penyakit gak sih? Penyakit sebenarnya? justru jadinya. Jadi lingkaran setan gak sih? Kalau gua sih sebenarnya turn point-nya pas gua udah kerja kali ya. Saya pas udah kerja kayak mungkin karena udah ada konsekuensinya lebih nyata dibanding kuliah kali Betul. ya. Jadi maksudnya- Objektif kan pasti. Betul. Karena kan misalnya kalau di kerja saat gua semakin sering nunda-nunda gitu, makanya akan semakin parah konsekuensinya gitu ya. Makanya kalau gua udah pas sekarang untuk konteksnya kerja, gua bakal usahain gua buka dulu nih. Kalaupun emang gua tanda kutip gua tunda-tunda, ya udah gua cek dulu. Karena kan lu semua suka enggak sih ada jokes, ada meme juga yang kita bilang lagi on progress. Aduh, gue pernah. Apa? Gue pernah. Gimana? Sumpah. Kayak gimana? Jadi gini, Lagi kerja kelompok. on progress kan. Terus? Ngerjain di satu file. Terus? Ini kita kejadian dulu. Itu gue pernah. Sumpah. Gue belum Linknya bayang. kita ngerjain di satu link. Nanti nih. masukin kali ya ini ya. Kita ngerjain di satu link gitu ya. Kalau gue ya mungkin kayaknya harusnya sama nih ceritanya. Semua orang kan keroyokan ngerjainnya. Iya, biasa kan muncul di Google Docs kan Betul, semua di itunya. slides gitu ya. Lo bagian mana? Gue bagian nomor 8 dari 10 misalnya. On progress. Iya. Waktu sebelum mau presentasi baru mau dikerjain. Waktu dibuka. Unit permission. Aduh. Gue pernah. Request dong. Request permission Asep dong, Asep. Katanya sudah on progress. Aduh. Itu pernah. Pernah gue Gue kuliah gue. pernah. Duh, itu rasanya. Aduh, kayak kerja gue pernah juga deh. Gue udah baca filenya Kak gitu. Ternyata masih request. Aduh, gimana tuh berkelit? Itu Pura-pura gila aja jadinya. Iya, pakai email yang lain. Pura-pura gila aja. Gue pernah kayak gitu. Tapi itu ternyata itu trauma itu apa tuh? Trauma bersama ya. Itu hampir Iya, semua orang iya. melakukan hal itu. 95%. 95% ini banyak banget. Ini nggak ada penyakit semasif ini di dunia. Iya, Covid kacamatanya aja nggak sampai 50%. segini kata gue. Kacamata 1 dari 2 orang. Ya kan? Lu 50 berarti. 50%. Kan kalau berarti dari 2 orang berapa kok 90%? Iya. 95. Dari 2 Iya. orang. Dia berempat nih. Kita bertiga plus Aryo. Iya. Pakai kacamata 3 orang, 1 enggak. Masih 75. Belum 95 itu. Iya. Banyak banget ini. Gila Lu ya. juga pernah kejadian panggil sih Bang? Pernah gua. Request permission. Pernah gua, aduh rasanya. Aduh, puncak. Unit permission. Asep dong. Sampai ada meme ya kan? Iya. Aduh, getir. Itu yang gue takutkan. Makanya sekarang gue setiap ada yang misal nih hal-hal berbau kerjaan tuh ya. Misal untuk akses ini ada di sini ya. Seminimal-minimalnya Cek dulu. Gue klik dulu linknya. Cek dulu itu Minta pasti. permission dulu. Kalau sekarang Minta permission dulu. Betul, gue klik dulu linknya di saat dia kirim. Ya 1 jam, mentok-mentok 1 jam. Karena kalau misalnya di industri kan paling lambat respon kita kan 1 jam gitu ya. Sebenarnya kita ngewalo dulu tuh kayak oke, udah aku Baca, cek ya ke ya. on-check ya. Seenggaknya itu dalam 1 jam udah gue buka dulu tuh. Kalau ternyata nggak butuh akses, oke, it's fine. Kalau butuh akses juga langsung di Iya, jadi minta kelihatannya antusias kan. request. Iya. Gila ya. Siapa di antara kalian? Lu pernah nggak yuk?
Oh enggak, makanya. Sebenarnya gue punya kecurigaan, tapi nggak tahu nih bagusnya in frame apa enggak si Aryo. Mungkin suaranya nggak kedengeran. Tapi gue punya kecurigaan sangat besar. Apa? 95% orang pernah prokras kan? 5%-nya itu Aryo. Yakin gue. Iya. Yakin. Lu nggak pernah prokras kan? Ah masa sih? Tapi mungkin relatively. Iya. Lu 1 sampai 10 seberapa prokras diri lu? Tapi masuk kan nih suara Aryo. Wah masa 7 nggak percaya gue. Iya sih enggak sih. Harusnya Nggak percaya lebih gua. rendah dibanding kita ya. 7 dari skala 100 mungkin Aryo. 11 sampai 11 kali ya dia ya. 100. Udah 100 ya. Oke. Ya gitu, tapi pokoknya kayak gitu. Nah, tapi nih tebak-tebakannya karena ini kan masalah bersama gitu ya. Oke. Kalau menurut lu berdua enggak, gini dulu. Lu merasa diri lu setelah mungkin gua nggak tahu kan kalau gua mengakunya sudah melewati masa-masa gelap itu. Jadi gua sekarang relatif tidak prokras. Gue masih tapi gue bisa pede dengan sekarang dengan bilang gue di bawah 5 lah gue. Gue pede bilang kayak gitu. Gue sekarang maksudnya gue pengen berubah. Iya. Kadang-kadang suka kelepasan tapi ada niat berubahnya. Lu gimana state-nya gimana sekarang dan menurut lu kenapa orang bisa prokras? Wow. Buat gue sih memang masuk ke dalam usia yang lebih tua, hubungannya lebih serius dengan kerjaan, bukan lagi dengan temen yang mungkin konsekuensinya nggak terlalu yang gimana-gimana ya, paling dimusuhin aja gitu loh. Betul. Tapi kalau hubungan dengan orang itu udah banyak keputusan-keputusan yang harus ditentukan secara serius, yang kalau nggak gua putusin itu bisa konsekuensinya lebih besar karena bisa ekonomik. Konsekuensinya finansial ya bareng tim gua misalnya ataupun dengan hubungan dengan orang lain, tim lain dan segala macam. Ya mungkin memang sudah tidak separah dulu karena gue tahu konsekuensinya sangat besar. Jadi untuk menjawab yang tadi, gue pikir kenapa orang prokrastinasi? Karena orang konsekuensinya itu belum seserius itu buat gue. Karena nggak serius, dia pikir ya udahlah nggak apa-apa. Emang apa sih yang terburuk yang bisa terjadi kalau gue prokrastinasi? Jadi gitu. kejelasan tentang konsekuensi negatifnya. Betul. Makin konkret konsekuensi negatifnya, makin jelas. Makin harus dikerjain. Prokrastinasinya jadi turun. Betul. Berapa skala lo sekarang? Sekarang mungkin sebenarnya tadi kan 8 ya. Iya. Mungkin gua 6 atau 7, tapi masih tinggi sebenarnya. Lu menurut lu kenapa orang prokras dan lu merasa sekarang sudah nge-handle dengan baik atau enggak? Iya. Kalau tadi kan kalau skala dulu kali ya. Ya boleh. Mungkin tadi skala kan 6 itu sekarang. Kalau tadi Iya. mungkin pas zaman dulu sekolah atau kuliah gue di tadi lah 8 juga mungkin sama kayak kalian. Dari 100 ya. Dari 10. Dari 10. Terus tadi Menurut lu kenapa? kenapa yang tadi gue sampaikan di awal gak sih? Oh yang tadi ya. Yang dia nunda rasa sakit atau rasa tidak nyaman gitu. Dan dia justru mengalihkan dengan hal-hal yang mungkin menyenangkan. Yang instan. Iya. Dan sekarang itu diperparah dengan adanya sosial media. Iya. Doom scrolling betul. Karena dan juga cocok loginya ya yang harus divalidasi. Jadi sosial media itu sifatnya juga kayak mesin judi, coy. Oh ya? Kalau lu paham, kalau lu nge-refresh sosial media kan di scroll ke bawah kan. Scroll ke bawah kan. Oh itu kayak jadi ya slot ya? Kayak slot, kayak mesin slot. Gue pernah baca di buku memang dulu ya, gue gak tahu kalau sekarang Facebook gitu. Dulu memang nyewa orang dari yang pernah kerja di kasino. What? Karena mereka mau tapi Indro kan memang masih hidup Indro. Oh iya bener. Iya. Jadi karena mereka mau mereplikasi mekanisme psikologis di balik orang kecanduan judi itu. Dipraktekin di media sosial. Iya. Attention is the new currency kan. Oh iya, gokil betul. Itu di teori perilaku namanya variable reward. Variable reward. Makanya kan instant gratification kan? Instant gratification. Jadi gini, orang itu suka dikasih reward. Setuju kan? Suka kan? Rasanya reward apapun. Orang suka dikasih reward. Ada 2 cara lu memberikan reward. Fixed reward sama variable reward. Oke. Fixed reward itu maksudnya gini, misalnya lu melakukan sesuatu hal setiap 5 kali lu akan dapat reward. Jadi kali ke-5 lu melakukan dapat reward. Kali 10 dapat reward. Kali ke-15 dapat reward. Gajian kali mungkin konteksnya. Mungkin. Jadi dalam situ namanya fix. Oke. Fix reward. Kita kerja 20 hari, 1 bulannya gaji. Iya. Kayak tikus percobaan ya? Iya. Itu dulu eksperimennya ke tikus. Tikus, ke merpati dan lain-lain gitu. Makanya kalau dengan pola kayak gitu lo bisa lihat kan polanya. Motivasinya tuh melandai. Abis dapat reward naik.
Tapi nanti makin lama turun, kena reward naik lagi gitu-gitu. Oh butuh ya. Ya kan? Memang siklus ya. Karena kita bisa memprediksi rewardnya datang kapan. Ya, Media sosial karena tadi mengadopsi dari judi, dia itu bukan fixed reward, dia itu variable reward. Semakin Jadi kita sering. Sekarang 5 kali dapat. Lagi 7 kali udah dapat. Coba lagi baru 10 dapat. Coba lagi coba 20 baru dapat. Coba lagi 22 udah dapat lagi. Jadi gue nggak tahu. Jadi gue lakukan terus. Gue jadi FYP. Jadi gue nggak pernah tahu. Pas gue scroll gue dapat apa. Itu. Makanya TikTok ramai banget ya. Iya. Karena formula FYP kan ada. Jadi motivasi lu nggak turun-turun. Jadi di atas. Iya. Nggak kayak orang gajian. Oh iya. Nggak setiap 1 bulan sekali baru adanya. Iya. Gitu Makanya ya. orang kerja kan suka malas kalau tanggal-tanggal tertentu gitu kan. Nanti lama-lama jadi semangat lagi gitu-gitu lah. Iya betul, saya kan jadi kayak saat kita scroll untuk dapat itu kan, untuk dapat Informasi baru lagi tadi. konten yang kita suka, meme yang kita suka gitu kan. Dan juga itu tadi yang gue bilang instant gratification itu diperparah dengan fenomena sosial media ini. Iya, Jadi itu. orang yang mungkin harusnya ngerjain report atau melakukan pekerjaan atau belajar mungkin buat teman-teman yang masih mahasiswa gitu ya. Alih-alih melakukan hal yang tidak menyenangkan itu, mereka justru mengalihkannya dengan doom scrolling. Doom Karena scrolling. karena tadi balik lagi ke poinnya prokrastinasi, ada 3 poin kan. Menunda-nunda, ada konsekuensinya, Ada konsekuensi negatif dia dan lu sadar. Dan dengan dia sadar ada konsekuensi negatifnya, dia tahu tuh Lagi menunda-nunda. Lagi nggak nunda-nunda. nyaman, Nggak nyaman, ada ya. rasa sakit itu kayak anjir gue nunda-nunda belajar nih padahal besok ujian. Nah biasanya tuh orang-orang justru malah nge-scrolling sosial media Iya. gitu. Tadi kalau tadi lo pertanyaannya adalah seberapa skalanya, tadi udah gue jawab. Skalanya 6 ya kan. Kalau kedua apa yang menyebabkan orang-orang nunda-nunda, karena mungkin ada rasa sakitnya atau karena hal itu dirasa tidak menyenangkan. Itu betul. Itu tepat sekali. Anjay, berarti ilmu dari TED Talk gue Itu tepat sekali. Secara psikologi emang bener kayak gitu. Jadi penyebab utama orang melakukan prokrastinasi itu adalah karena tugasnya itu tidak menyenangkan. Sesimpel itu aja. Tugasnya terasa menyakitkan. Entah lu karena, dan faktornya bisa banyak. Entah karena lu pas melakukan lu merasa nggak becus, atau teman kerjanya nggak enak, atau lu nggak suka sama nature dari tugasnya. Maksudnya kayak nggak sesuai sama value lu gitu. Di tugas-tugas kayak gitu lu akan cenderung ntar dulu. Karena lu lagi nggak. Kan kita pada dasarnya bergerak pakai prinsip rasa senang gitu. Iya. Nah, doom scrolling lebih senang. Variable reward apalagi. Udah gitu kan kayak wah, daripada pas lihat kerjaan lagi. Tapi nanti deh gitu. nyebat dulu gitu. Nyebat dulu. Atau nyebut dulu astagfirullah. Lebih islami ya. Lebih Islami, setiap ngeliat kerjaan request lagi astagfirullah. Nyebut astagfirullah. Itu kan itu singkatannya gitu. AF AF apa? astagfirullah. Bukan itu. Oh bukan ya. Ya, mungkin kan mindset. Kalau Toro baca AF di Twitter gitu. Iya, Astagfirullah. Astagfirullah. Iya, yang apa? Lebih positif. Malas AF, malas astagfirullah. Iya. Oke, apalagi nih Bang Itu daging jadi gitu. Tapi kan belajar itu kan memang perih kan. Iya. Memang perih. menyakitkan kan. Sesuai dengan kata asik Kata siapa ya? Orang bijak. atau orang bijak ya, kalau lu nggak mampu menahan perihnya belajar, Belajar. lu harusnya lu Perihnya kebodohan gitu ya. lu nggak akan mampu. Lu harus mampu menahan perihnya kebodohan. Betul. Atau apalah gitu Betul. lah. Karena memang perih. Kalau lu nggak belajar, lu jadi bodoh. Dan bodoh hidupnya biasanya nggak benar, kecuali Justin Tiffany. itu bisa di ini. Tapi gambarnya. Karena dia lucu. Gambarnya lucu. Tapi itu kesalahan Matrix. Glitch in the Matrix tuh. Ngomongnya apa? Punya istri. Ada juga yang jadi wapres. Ya. Masuk Bang. Tapi Negara itu nanti, mana? Iya, tapi bisa di. tapi gue paham sih tadi. Ya, maksudnya itu karena kan emang harusnya belajar kan juga gak nyaman kan, dan Betul. ada rasa sakitnya, ada kayak Betul. pusingnya gitu. Stres. Dan yang tapi ini jadi nggak nyambung sama prokrastinasi, cuman gue mau nempelin aja gitu ya. Gue benci banget sama istilah kita membuat ekosistem belajar tuh harus menyenangkan. Kagak coy. Iya kan? Belajar itu emang harusnya di-push sampai lu susah banget coy. Harusnya memang gak nyaman ya kayaknya ya. Iya. Definisi belajar itu sendiri adalah menemukan hal yang lu nggak ngerti.
Ya kan? Iya. Kalau- Sampai akhirnya lu Iya. ngerti gitu. Kalau lu ngerti namanya lu nggak belajar gitu kan. Benar, makanya pusing. Makanya menemukan hal yang lu nggak ngerti pasti sakit rasanya, pasti pusing. Iya, karena lu harus memecahkan masalah itu Iya, kan. lu merasa bodoh gitu. Betul. Maksudnya ya harusnya Lu orang merasa tolol. Merasa tolol. iya makanya Itulah. harus Itu dia. nonton. Podcast obrolan orang tolol. Iya kan saya belajar makanya ada mitos-mitos Harus menyenangkan. harus menyenangkan. Tapi lihatlah selama 10 tahun terakhir saat belajar dibuat menyenangkan. Sekarang kalau lihat konten-konten anak-anak sekolah Perkalian. kalian. Iya, kok bisa ya separah itu? Iya karena mungkin sekarang kan udah nggak ada konsep reward and punishment, udah nggak ada konsep nggak naik kelas, UN dihapuskan. UN dihapuskan gitu. Oh, Karena itu. kan UN kan UN kan hal yang menyakitkan ya. Ada konsekuensinya kalau nggak lulus UN. Iya kan? Iya kan? UN kan jadi salah satu hal yang menyakitkan. Iya kan ada konsekuensinya gitu dan dihapuskan gitu. Jadi buat orang-orang ya, atau anak sekolah gitu, ya ngapain gue belajar? Toh nggak ada nggak ada UN Ada gitu kan. konsekuensinya juga. Gitu. Itu mungkin juga tidak bisa perkalian karena dulu makanannya kurang bergizi. Makanya sekarang ada Iya kan? makanan. Ikan hiu goreng. Bener, makanan bergizi gratis. Yes. Diem. Tapi mungkin itu perlu ini ya evaluasi ya, karena kan 1000 hari pertama kehidupan harusnya Iya. dari mengandung udah dikasih makan biar dia tidak stunting. Mm-mm. By the way bukan dari pas mengandung Ham. Dari mana? Setahu gue Dari itu ibu. dari 3 bulan sebelum pernikahan bahkan. Iya, iya. Sebelum iya. kehamilan lah. Iya, sebelum kehamilan. Sebelum pernikahan. Betul. Maksudnya sebelum pernikahan karena kan asumsinya setelah pernikahan kan ada kegiatan seks gitu ya. Heeh. Tapi belum tentu punya anak langsung. Betul. Iya, makanya dipersiapkan dari sebelumnya dari ibunya itu kan. Iya ya? 3 bulan. Jadi 1000 harinya itu dari ibunya dulu. Jadi kalau misalnya Benar. kita nyiapin anak sekolah gitu, udah disiapin dulu tasnya. Benar. Gitu. Mungkin ini bagian dari prokrastinasi. Tapi ya bener sih. Ngomong-ngomong apa? Ya tadi gue mau nambahin aja kalau ibu-ibu memang sebelum hamil 3 bulan 6 bulan sebelumnya memang harus mengkonsumsi asam sulfat. Asam folat. Asam folat supaya bayinya juga tidak cacat ya. Nah, gitu. Jadi banyak lah yang harus dikonsumsi. Selain itu juga zat besi kan, juga penting banget kan buat. Penting, semua penting. Karena kan dia berbagi dengan bayinya. Betul. Dan juga kalsium apalagi kalau lagi hamil. Kenapa jadi bahas tentang gizi ibu hamil? Karena makanan bergizi kan. Iya, oke. Gitu. Ngomong-ngomong tentang makanan bergizi juga. Marshmallow itu bukan makanan bergizi. Tapi Tapi adalah penting DJ. sekali. Hah? Oh, bukan. bukan. Bukan DJ. Bukan, itu panda. DJ Panda ada juga. Bukan Al, DJ DJ Al. Dajjal. Tapi gue mau ngomongin marshmallow. Oke, marshmallow. Dalam konteks prokrastinasi ini. Karena ada eksperimen yang terkenal sekali tentang marshmallow ini. Dan ini Kita berkaitan tahu sama prokrastinasi ini. Oh, gua tahu. Yang Tahu monyet nggak lo? dikasih nggak sih? Yang Anak dikasih, kecil, anak anak kecil. kecil. Anak kecil. Ini terkenal banget. Bukan Iya, monyet pasti ya? lu- Yang gua baca bukan bukan monyet. monyet ya? Bukan monyet. Mungkin hewan dikasih juga. Mungkin lu nonton di Animal Planet. Iya. Tapi ada yang terkenal banget, tau gak sih, yang anak-anak kecil. Marshmallow test. Marshmallow test. Oke. Anak-anak kecil beberapa gitu dikasih marshmallow depannya, namanya bocah gitu kan, dikasih gula-gula gitu kan, pasti kan pengen ngambil. Tapi kata eksperimenternya dibilang jangan diambil dulu ya. Aku mau ngambil dulu marshmallow selanjutnya. Nanti kalau aku udah ambil, aku taruh di sini ada 2, kamu boleh makan 2. Kalau kamu makan 1 sekarang, ya nggak apa-apa. Tapi abis itu kamu nggak akan dapat 1 lagi. Ya. Jadi sekarang dapat 1 atau nunggu nanti dapat 2. Jadi harus ada nunggu Harus sebenarnya. ada nunggunya gitu. Dan ini anak kecil susah banget kan, kayak anak kecil terus nggak ada pengawasan, cuma ada kamera doang. Jadi dia kayak depan mata kan gitu, diliatin. Di videonya ada tuh di YouTube lucu banget yang kayak anak kecil. Oh, kan ada di YouTube. ada ya? di YouTube. Tapi bukan bukan spesifik eksperimen eksperimen aslinya itu, kan? bukan. Jadi di remake gitu ya. Tapi kita bisa ngeliat lah gambaran kurang lebih anak Yang kecil. di YouTube itu kan orang kan sempet pergi tuh ke naik Semeru dulu. Mana lagi? Iya, Argopuro, mana? Baru dia turun lagi kan? Betul. Anaknya udah nggak ada. Karena dia makan enggak deh. Anaknya udah remaja tuh. Udah makan di ompreng. Ompreng apa? Ompreng tray Oh. yang pakai lapisan babi itu. Apa itu Oh, gitu? lu nggak tahu Gua juga. nggak tahu ompreng tuh. Banyak yang perlu Gue nggak berani jawabnya dah. Gue masih gue nggak mau di penjara. Ya gitu, tapi lo tahu kan maksud gue yang Iya, marshmallow iya. eksperimen itu. Nah itu kenapa gue mau ngomongin itu, karena itu eksperimen udah lama dan itu udah terkenal banget, dan eksperimen itu sifatnya namanya longitudinal istilahnya. Oke. Itu tuh salah satu metode penelitian di
salah satu metode penelitian psikologi yang diambil datanya itu berselang waktu gitu. Kayak gue pernah. Longitudinal namanya. longitudinal. Jadi pas mereka bocah diambil, habis itu ditandain tuh siapa yang dulu bisa menahan nafsunya, makan candy, makan permen, mana yang enggak gitu. Ya, dan diukur longitudinal. Nanti beberapa tahun setelahnya diukur lagi. Iya. Oh, Dan berkali-kali ya? Berkali-kali karena Remaja mereka gitu, perlu gitu. ngontrol juga. Maksudnya kan di tengah-tengah itu bisa banyak yang terjadi. Iya. Entah dia pendidikannya gimana, entah dia ngapain, entah dia pergaulannya segala macam kan selalu dipantau lah gitu. Iya. Nah, kalau dari penelitian itu memang jadinya mendukung teorinya Toro tadi. Karena kemampuan buat menahan diri untuk menahan diri dari reward berupa yang tadi marshmallow, instant gratification. instant gratification, menahan instant gratification atau bahasa Indonesianya? ilmiahnya willpower, lu punya willpower. Oke. Willpower. Apa gitu? Apa tuh Willpower itu lu punya daya menahan diri dari sesuatu yang instan gitu ya, instant gratification gitu. Oke. Jadi lu punya apa ya, Kemampuan diri bahasa ya. Indonesianya apa ya? Menahan nafsu. kehendak menahan kehendak. Iya, menahan kehendak. Pokoknya lu punya kontrol terhadap impuls. Ya, Terlalu sulit bahasanya. lu punya keinginan buat mendapatkan reward yang instan, tapi lu bisa tahan itu. Iya. Lu menahannya dengan sesuatu yang namanya willpower. Kemampuan menahan itu Menahan ya. itu. Betul. Jadi di klasifikasi tuh anak-anak itu. Anak-anak yang willpower-nya tinggi itu setelah diukur bertahun-tahun akhirnya memang kelihatan anak-anak tuh jadi punya emotional intelligence yang lebih bagus, karirnya lebih bagus, sekolahnya lebih bagus dan segala macam-macamnya gitu. Kurang lebih gitu. Berarti kasihan banget dong orang yang dari kecil udah Itu. makan semua. Iya. Tapi tentu ini Ada di Instagram sih lucu banget itu videonya yang anak kecil. Tapi dimakan juga kan. Karena enggak lihat. Iya, Bisa iya. lihat kamera dulu kan. Iya, lihat kamera Tapi kan dulu. dimakan gitu. Ada juga konten sama anjing gitu. Emang ada ya? Ya ada anjing disuruh nunggu ya segala macam. Tapi intinya gitu. Tapi tentu penelitian ini lo bisa kritisi dari segala macam sudut Oke. pandang dan segala macam. Tapi salah satu hal yang bisa kita tarik kesimpulannya adalah willpower itu punya korelasi lah. Kita kalau ngomongin eksperimen psikologi nggak bisa bener-bener bilang sebab akibat. Jadi kita nggak bisa bilang gara-gara anak ini makan 2 marshmallow pasti jadi tidak menyebabkan, Iya. Tapi Tapi kita melihat korelasi. korelasi Ada bukan kausitas. hubungannya, ada Ada hubungannya. hubungannya, ya. betul. Ada kecenderungan. Ada kecenderungan. Yang Karena- tentunya di tengah-tengah bisa diintervensi dengan pendidikan, dengan Iya, pola asuh dan segala macam. Tapi kalau dianggap semuanya berjalan sebagaimana mestinya, korelasinya seperti itu. Karena sebenarnya korelasi tidak sama dengan Kausalitas. kausalitas. Ya, Ya kan? kita Jadi bisa bahas itu nanti. Keren ya, banget. misalnya tadi berarti poin yang lu sampaikan adalah anak-anak kecil yang tidak bisa menahan hawa nafsu tadi. Atau gini, anak kecil yang makan marshmallow tadi tidak membuat Tidak serta-merta ya. Tidak serta-merta atau dengan anak kecil makan marshmallow tadi karirnya jadi nggak bagus. Iya. Betul, bukan kayak gitu Bukan maksudnya kayak gitu, kan? bukan kayak Tapi gitu. ada hubungannya. Ada hubungannya. Kenapa karir dia nggak bagus? Karena bukan, ternyata dari kecil. Dari willpower itu sebenarnya. dia nggak berhasil nahan. dia tidak punya memiliki kemampuan itu. Betul. Tapi penyebabnya pun belum ketahuan. Iya, dan jadinya lu nggak bisa ngejudge kayak sekarang gitu. Lu punya ponakan, dan dia rakus. lu kasih makanan, nanti om ambil dulu yang kedua ya, taruh sini. Tapi dia makan, nggak sukses lu. Ya, nggak bisa Nggak kayak bisa, gitu. beda Kayak gitu. cerita, beda Nggak bisa cerita. ya. Atau mungkin kalau sekarang kita ngeliat orang-orang yang gak sukses, lu makan marshmallow. Enggak, makanya bukan kausalitas. Betul. Bukan Lu makan kausalitas. marshmallow ya. Dasar lu makan marshmallow. Marshmallow aja nggak tahu apa gitu ya. DJ taunya. DJ Panda. Nah ini mendukung teori Toro. Yang tadi bahwa kita itu sebenarnya secara mental di dalam kepala kita itu punya 2 versi diri kita yang perlu kita kontrol, yaitu diri kita di masa sekarang sama diri kita di masa depan. Oke. Ya kan? Kayak kita merasa kan diri kita di masa depan pun nanti akan perlu kita pertanggungjawabkan juga kan. Ya. Kalau ada sesuatu yang gue lakukan sekarang berimbas buat diri gue di masa depan, berarti gue lagi mengambil reward itu dari diri gue di masa depan. Gue dahulukan di sekarang gitu. Iya. Kalau gue sekarang berkorban, diri gue di masa depan itu bisa dapet imbal positifnya gitu. Nah ini itu tadi kan kurang lebih kayak Toro kan. Jadi Kayak penjelasan gua. penjelasan lu. Jadi kita tuh kemampuan buat bisa meninjau reward ini instan. Kalau instan itu berarti dampak ke depannya kayak apa? Itu akan sedikit banyak mempengaruhi kecenderungan kita buat melakukan prokrastinasi
gitu. Yang tadi juga mirip sama yang Ilham. Kalau lu bisa dengan konkret ngelihat reward dan punishment-nya kayak apa, lu akan lebih mudah untuk tidak prokrastinasi kan. Iya. Jadi lebih dewasa gitu kayak. Tapi kalau gue sekarang nunda, besok gue dimarahin bos gue gitu. Jadi kan segampang sebenarnya sesimpel itu gitu. Iya benar. Kalau gue jadi kepikiran ini sedikit banyak ada hubungannya sama konsep investasi sih. Betul. Betul. Iya, bahwa kan masuk banget. sebenarnya investasi itu kan kayak mengorbankan sebagian konsumsi hari ini dengan harapan apa yang kita korbankan menghasilkan lebih banyak lagi di masa depan. Definisi Raditya Dika. Berarti banget. willpower di sini. Jadi, Willpower ya? Willpower. Iya, jadi Willpower. memang kita dengan sadar bahwa ya udah ini kita sisihin deh dengan harapan apa yang kita sisihkan akan menjadi lebih banyak lagi di masa depan. Betul. Jadi instant gratification itu Kopi. iya bahkan seringkali buruk ya. Kayaknya ya. Iya. Yang langsung gitu seringkali itu mengorbankan apa yang ada di depan sebetulnya. Yang jauh di sana. Aice. Aice, Maca. es krim. Oh, Dua-duanya sih. Oh, dudanya ya. Maca. Maca. Maca 150.000. Maca kan mahal-mahal banget kan. Bener. Gue belum bisa nahan sih tapi itu. Benar. oh itu jadi oke, misalnya instant gratification-nya adalah gue bisa mengkonsumsi matcha. Ya. Tapi willpower kita adalah kita coba Tahan dulu. dengan investasi karena dengan kita investasi kita akan tanda kutip ya kita punya ekspektasi kita bisa mendapatkan hal yang lebih banyak di masa depan. Iya, maca yang lebih banyak di masa depan. Maca yang lebih banyak di masa depan, betul. Betul. Bahkan bisa beli saham Maca. Bener, walaupun nggak ada. Nggak ada, belum ada. Tapi menurut gue ada satu hal yang mungkin bisa gue cocok logi lagi ya. Iya. Soalnya buat teman-teman yang mungkin agama Islam, kita dilatih willpower sebenarnya. Oh, Apa tuh? sangat. Sebulan sekali Sebulan sekali. waktu Ramadan. Setahun sekali. Setahun sekali, bukan sebulan sekali. Ramadan. Setahun sekali kan? Iya, Jadi betul, misalnya betul. kita tanda kutip gitu, dipaksa kan? Dipaksa. Ada instant gratification nih, ada air minum gitu. Instant gratification. Instan. Padahal lu lagi aus siang-siang jam 2 gitu. Tapi enggak deh gitu kan. Dan menurut gue itu bentuk latihannya sangat kompleks menurut advance tuh. Karena kita dapat ancamannya kalau kita minum itu sesuatu yang abstrak yang kita nggak bisa lihat sekarang. Bukan konkret, kayak neraka lu gitu. Iya kan? Iya, itu kan udah perkara iman kan. Lu Iya, percaya apa enggak dan apakah kelihatan apakah minum jadi panas? Apakah ada apa enggak? Enggak. Itu versi marshmallow eksperimen versi global, versi semesta gitu loh. Iya. Karena pun orang yang melakukan puasa pun ya karena dia percaya Ada sesuatu ada di ujung sesuatu. sana. ada negatif, Hukumannya. konsekuensi negatif. Betul. meskipun bisa jadi ada sebagian orang yang tidak percaya hal Iya. itu gitu kan. Jangan-jangan nggak ada bagi sebagian orang. Iya. Jadi ya udah gue minum aja. Betul. Iya, dan itu jadinya sebuah latihan prokrastinasi yang kompleks banget kan, jadi abstrak, bukan konkret lagi mainnya, udah abstrak gitu. Makanya ada beberapa teman kita waktu SMP. Aduh, Yang jam 10 sih ya. banyak banget Main main bola. Padahal main bola menyebabkan keringat. Ya kan? Dehidrasi secara Dehidrasi. ya kan? Makanya tidak heran jam 11 udah melipir ke Waduh. warkop. karena mungkin frontal lobe-nya Belum Sebut saja ke terbentuk. Jaing gitu. atau ke Family Jaya. Iya benar. Family Jaya. Iya kan? Benar. Betul. Jam orang waras mana? Iya. Yang jam 10 pagi bulan puasa main bola. Itu dari decision making itu udah bukan prokras lagi topiknya ya. Dan decision making aja udah bermasalah ya. Kenapa lu main bola gitu dulu. Itu secara sistemik itu salah. Karena sekolah mana yang jam 10 kok nggak ada gurunya? Bahkan dari dulu udah salah dari situ. Karena nggak ada guru makanya timbul seperti itu Tor. Gitu kan. Kalau aja itu ada gurunya. Nggak akan terjadi. Kita sekolah di SMP Negeri 370.004 Kota Sukabumi. Ya. Bento. Iya. Ya, Tapi banyak yang jadi kemana-mana. Intinya gitu. bahasannya. Tapi intinya ya prokrastinasi itu salah satunya ya itu keterkaitannya dengan itu kemampuan kita bisa menunda kesenangan instan supaya dapat kesenangan yang lebih besar di masa depan gitu. Ya. Oke, kalau mungkin kalau contohnya sekarang yang masih gue lakukan sekarang prokrastinasi. Gue itu masih berasa banget gue prokrastinasi atau nunda buat nyari kuliah atau beasiswa lagi. Karena Karena gue tahu karena tadi sesuatu yang akan gue hadapi konsekuensinya tuh terlalu abstrak gitu. Dan lu merasa kesulitan atau gue merasa kesulitan. Gue merasa terintimidasi gitu ya? terintimidasi saat gue menjalani prosesnya. Misalkan gini, tadi balik lagi ke definisi prokrastinasi adalah gue menunda-nunda. Ya gue menunda-nunda nyari kuliah, ya kan. Dan gue sadar gue lagi nunda-nunda karena gue tahu prosesnya itu tidak menyenangkan kan ya. Betul. Tapi konsekuensinya apa kalau lo nggak kuliah?
ya umur gue habis. Karena kan sebagian besar beasiswa kan ada batas umur gitu ya, dan gue tahu gitu. Gitu. Dan lingkaran setannya juga gini Tor, makin lu tua, lu merasa makin terintimidasi kan? Betul. Makin waktunya berkurang kan? Iya. Tapi karena makin sakit rasanya, makin gak lu cari aja dari beasiswa tuh. Iya kan? Terus aja makin gitu. menunda. Terus aja gitu Iya. makin nunda gitu. Spiral setan di sana gitu. Di situ, gue juga sering ngerasa gitu kan, kalau tugasnya udah mendekati deadline, tapi rasanya makin deg-degan kan, Iya sih. jadi makin gak gue sentuh. Betul. Justru hamin 2 jam baru gue sentuh karena udah gak ada pilihan lagi. Biasanya gitu kan. Nah terakhir, kalau lu masing-masing punya solusi praktisnya nggak untuk tidak prokras kayak gimana? Oh, ini langsung ngomong serius. Oh iya, dari tadi kita serius Tor. Nggak pernah bercanda. Kalau gue ini beneran ya, gue nggak teori tapi udah gue lakukan. Gue itu selalu lakukan hal paling kecil. Kalau dulu ada, gue nggak tahu pepatah atau apa. Kalau makan gajah, meskipun kita nggak boleh makan gajah ya, makan gajah itu kecil-kecil. Iya. Makan gajah. Karena ada orang yang makan pesawat kan. Siapa? Ada orang, lu gak pernah tahu kisahnya? Nggak tahu. Ada orang Dede makan Inun. satu pesawat penuh, pesawat Cessna gitu loh, pesawat kecil capung. Tapi dia bisa karena dia konsumsinya kecil-kecil, dipotong jadi kecil-kecil, dimakan sampai seluruh badan pesawatnya dimakan. Astaga. Itu. Gak jelas. Ada sumpah, tapi gue lupa itu siapa yang makan dia pesawat. trivia guy loh. Iya. Dia nggak tahu loh. Tapi kalau lu cari sekarang ada. Oke. Ada orang berhasil makan pesawat. Gak jelas. Itu betul. Betul. Gak jelas. Karena kalau misalnya lu membayangkan lu makan pesawat Cessna kayak konyol. Jadi gini. Karena dipecah jadi kecil-kecil, masuk kan dengan Jadi teori lo analogi kan? lu gak masuk makan gajah. Lu langsung aja ngomong kalau lu mau makan pesawat gitu. Oke. Ulang. Oke, kalau lu mau makan Pesawat. lu potong kecil-kecil. Meskipun kita ketawa kan, kita konyol makan pesawat. Iya. Tapi saat lu kecil-kecil makan murnya dulu, ya kan? Iya. Bisa, akhirnya bisa. Gak bisa, karena kalau misalnya lu makan langsung satu pesawat, gak bisa lebih kalau makan. Oke. Itu benar gue lakukan, dan ini benar terjadi pas gue kerja sih. Ya. Jadi, dan ini juga gue melakukan ini karena gue pernah baca tips melawan prokrastinasi dengan ada small winning. Ya. Itu betul ya? Betul. Jadi gue itu di konteks kerja sekarang, setiap pagi gue tuh melakukan hal paling gampang. Setiap pagi nih? Setiap pagi, jadi gue Boker. Gampang sih. konteksnya kerja ya, bukan misalnya konteksnya kerja. Boker care-nya kerja. Oh iya benar. Bukan misalnya kan ada yang bilang kayak ada yang prokrastinasi kalau misalnya di rumah kayak gue push up dulu gitu kan. Ya. Nah kalau konteks kerja pas gue nyampe kantor gitu, gue itu selalu ngerjain report dulu. Karena bagi gue ngerjain report itu gampang. Ngerjain report itu gampang dan hasilnya jelas. Tadi. Ya. Hasilnya jelas, ada small winning. Jadi maksudnya adalah saat gue ngerjain ini, gue tahu gue udah berhasil melakukan ini. Jadi challenge apa lagi yang akan gue taklukkan. Yes. Jadi dan itu menggulung. Jadi lo nge-break lingkaran setannya langsung di situ. Betul, karena kalau gue membayangkan, anjir hari ini gue banyak banget yang harus gue kerjakan. Yeah. Makanya gue melihat gue melakukan kecil-kecil dulu dan gue belajar konsep momentum lagi. Kalau misalnya kita kayak kita kalau ngegerakin gajah atau pesawat atau sesuatu yang ya kan kita berat kan, kita berat banget kan, tapi dan gue percaya saat gue udah jualan ngebut nih, ya udah gue akan jalan gitu aja gitu. Jadi biasanya gue memulai ya sekitar 15 menit atau setengah jam pertama di setiap hari gue itu mengerjakan hal-hal paling gampang dulu. Make sense sekali. Karena nanti gue ada small winning, karena itu yang gue baca dari tips-tips lawan prokrastinasi, ada small winning di sana. Betul. Ada gratifikasi di sana. Hal-hal Gratifikasi. Bisa gratification. Betul. Iya kan, ada reward Kesenangan. Ada reward yang gue terima, yaitu adalah small winning gitu. Lu? Kalau gue jujur masih struggle sih untuk melawan prokrastinasi itu. Gue bahkan udah kayak nonton podcast yang gue watch later, pada akhirnya gue nonton kan, dan akhirnya jadi tahu kan kayak ada kalau nggak salah 2 minute drill atau apa 2 minute rule. 2 minute rule. Atomic Habits tuh. Iya, lu ngerjain ya misalnya lu mau belajar 1 jam tapi ya karena lu males kerjain aja deh 2 menit dulu dan biasanya lanjut. Berlanjut. Kayak gue berarti ya. Kayak lu persis kan. Building momentum. Ada momentumnya. Itu juga gue coba lakukan atau misalnya membuat time blocking block, ya. Pomodoro. teknik. Gue tahu tuh yang teknik seperti itu untuk melawan prokrastinasi, gue tahu gitu. Namun rasanya gue sampai hari ini juga masih harus
mengobati sih rasa prokrastinasi itu, karena gue yakin kalau gue berhasil melewati itu harusnya sih lebih baik statusnya, jadi kayak lebih sukses misalnya atau apa, karena apa ya, mungkin gue terbuai ya dengan posisi kayaknya gue udah nyaman-nyaman aja deh sekarang. Padahal masih banyak yang bisa diimprove gitu kegiatannya. Dan gue jujur sampai hari ini masih mencari apa metode yang paling baik untuk gue gitu loh. Tapi lu kan kenyataannya cukup produktif kan? Apa yang lu udah hasilkan itu dari mana? Betul, cukup produktif. Nah, masalahnya itu gue tuh karena gue mengetahui titik-titik mana yang harus gue kerjain, sehingga ini menyebabkan gue tuh tidak harus seproduktif itu sekarang. Dulu mah produktif. Rasanya nggak produktif, tapi ternyata mungkin itu udah dibangun zaman dulu gitu loh. Dan itu yang menghasilkan untuk gue saat ini. Dan itu yang buat gue somehow jadi malas lagi. Tapi kalau gue yakin, buat gue sih sekarang saat lebih mikir kayak kalau gue nggak ngerjain, tim gue nggak bisa kerja dan nggak bisa makan gitu loh. Sehingga konsekuensi itu jadi lebih ke sana. Makanya harus gue kerjain. Mindsetnya lebih kayak ngasih orang makan ya. Karena kalau gue nggak ngerjain sempat berhenti nanti gitu. Oke. Iya, yang makan lu doang. Ini kasihan mereka nggak makan pesawat. Iya makanya. Jadi gue masih mencari caranya yang paling oke kayak gimana untuk prokrastinasi. Gitu deh. Itu tadi ada yang menarik yang kesebut tuh kayak Pomodoro, time blocking segala macam. Ini melipir dikit. Karena banyak orang yang bilang, aduh, gue prokras nih, gue suka nunda-nunda. Solusinya apa? Banyak yang nyaraninnya kayak, yaudah, ini ada teknik-teknik nih. Kayak ada teknik Pomodoro. Pomodoro itu kan kayak gini, misalnya Pomodoro kayak lu kerja 20 menit, habis itu lu istirahat 5 menit, lu kerja lagi 20 menit, istirahat lagi 5 menit kan gitu-gitu terus kan. Ada juga time blocking. Jadi kayak oke, gue setiap hari ini jam 1 sampai jam 3 ini nggak bisa diganggu. Ini saatnya gue kerja. Itu cara gue mengalahkan prokrastinasi gitu. Dan banyak cara-cara lain sebenarnya. Kayak tau gak sih life hack, tooltip gitu. Banyak banget kan. Tapi sebenarnya kalau secara pendekatan psikologis ya dan sesuai sama yang tadi kita bahas, itu sebenarnya bukan pendekatan yang bagus, yang tepat. Oh iya? Bukan. Segala teknik itu bahkan ada satu bukunya loh yang kayak berapa halaman, 100 halaman bisa ada 50 teknik. Iya. Itu ada tuh. No. Itu cara yang efektif untuk melancarkan workflow yang udah jalan. Jadi atasnya lagi yang mesti disembuhin. Kalau lu udah berhasil menaklukkan prokrastinasi lu pengen otomatisasi produktivitas lu, menggunakan itu kepake. Itu kepake. Tapi gue baca itu gue salah. Iya. Jadi kalau lu masih struggling sama rasa malesnya, rasa terintimidasi dan lu nggak bisa nge-break lingkaran setannya, terus lu soal-soal Pomodoro, sama aja 20 menitnya tuh ngawang. Itu yang gue 20 menit ngawang, 5 menit scroll. 20 menit gak kerja, 5 menit istirahat. 20 menit gak kerja, dari pengangguran itu kan. Bener. Karena ibaratnya ada atap bocor. Lu pel airnya. Atapnya enggak lu tampil. Masuk akal. Gue selalu ngepel. Lu ngepel doang. Analogi ini pernah gue pakai buat Tapi intinya gitu. Jadi ini cuma melipir dikit. Karena kita tadi kan udah bahas root cause-nya gitu. Root cause itu sebenarnya bukan kegagalan pengelolaan waktu. Itu jelas kan tadi yang kita obrolin kan. Kita dari tadi nggak nyinggung tentang prokrastinasi karena kita tidak bisa memanage waktu, bukan? Ya. Prokrastinasi itu karena kita tidak bisa memanage emosi. Iya kan? Kita nggak bisa menahan kecemasannya dari lingkaran setan yang kita ciptakan sendiri gitu. Kalau manajemen waktu mah gampang. Jadi gimana solusinya? Anjing ini gue jadi merenung. Ya kan? Untuk supaya kita lebih gerak cepat kan ini podcastnya. Ya kan? Apa solusinya? Apa solusi menambal atapnya? Iya. Nah, jadi solusinya tapi ini nggak groundbreaking. Kalau gue ngomong pun nggak akan kayak wah gitu. Iya. Karena bener kata Toro lagi. Caranya adalah makan pesawatnya per komponen. Berarti hal ini dagingnya di gua semua ya? Berarti lo ahli psikocak. Jadi sebenarnya tapi itu betul. Itu betul. Karena gini, semua yang kita lakukan lingkaran setan itu tercipta karena kita udah takut duluan. Entah takut karena nanti di feedback sama orang yang mau nge-feedback kerjaan kita, atau kerjaannya, gue belum kebayang kerjanya kayak apa, jadi gue belum sentuh gitu. Karena ini pekerjaan baru buat gue gitu. Nah caranya adalah lu harus mulai dari yang paling familiar buat lu dulu, supaya lu bisa ngalahin rasa takutnya. Karena kuncinya cuma itu doang, lu takut cuma itu doang. Kalau gue dibikin report berarti, karena gue tahu familiar report tuh, gue buka A, B, C, D dan gue melakukan itu repetisi. Iya.
Itu di psikologi namanya self efficacy istilahnya. Self apa? Self efficacy. Efficacy. Self efficacy adalah Artinya apa? kepercayaan bahwa lu mampu melakukan sesuatu. Itu penting untuk membangun tadi kepercayaan diri. Jadi gue harus yakin dulu, gue bisa. Lu punya keyakinan bahwa lu mampu melakukannya. Oke. Sama ternyata pelajaran dari hal-hal dari psikologi banyak juga masuk di fisip ya. Oh, iya kan ilmu Pasti sih, sosial. ujungnya Kan kan. fisip ilmu sosial, ilmu psikologi. Emang iya ya? Enggak. Politik anjay. Politik iya. Enggak mungkin. Ini fisips. Iya ya. Gue pernah pernah dengar pada Self efficacy konsep self efficacy ini. Ya. Oke. Iya kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak groundbreaking, tapi gue pun melakukannya. Gue tuh suka kan gue juga suka merasa sadar gitu kan. Gue lagi prokras ternyata gitu. Jadi yang gue lakukan adalah apa hal termudah dari tugas ini yang bisa gue lakukan sekarang. Kalau itu tugasnya menulis misalnya, gue punya side job bikin konten. Iya. Carousel Instagram misalnya gitu. Cara termudahnya apa? Gue udah overwhelmed sebenarnya, cemas karena harus bikin di Canva-nya dulu, layout segala macam, storyboard itu tuh akan dilakukan juga ujungnya gitu. Jadi itu udah bikin gue takut. Nah, karena gue takut, gue nunda kan. Makanya hal pertama yang gue lakukan adalah gue chat GPT dulu. Chat GPT kayak Yang paling mudah ya. gue mau bikin konten tentang ini, bikinin outline-nya. Yang harus gue kerjain. Outline aja dulu. Outline-nya. Karena dari outline udah kebayang kayak ya. ibarat tangga satu tangga tuh kayak oke, berarti kalau gitu bisa diginiin. Dari situ jalan tuh snowballing gitu kayak bola salju. Iya benar. Momentum tadi kalau kata Toro. Gue pernah lihat juga sih ada satu konten yang memang bilang kalau kita punya banyak kegiatan yang membingungkan di kepala kita, tulis aja di bawah, ditulis, dirapihin supaya kita tahu itu tuh ternyata nggak sesulit itu. Jadi yang mana yang bisa kita kerjain bisa kita eliminasi dulu gitu, duluan kita urutin. Karena kalau dia walaupun banyak tapi kalau kita urutin kelihatannya jadi lebih clear, lebih clear jelas. dan lu nggak cemas sendiri. Nggak overwhelmed sih Iya. ya, nggak cemas benar. Iya. Sebenarnya kalau di psikologi itu banyak hal yang menghambat kita itu banyaknya karena kita gagal menghadapi abstraknya pikiran kita gitu. Makanya harus dibuat konkret harusnya. Konkret, gampang aja. Tulisan konkret. Ya lu tulis. Oh iya benar. Gitu. Oke. Kalau nggak tulis mungkin prasasti pak. Sambil nunggu ya. Sambil nunda bikin prasasti dulu. Mungkin itu zaman dulu ya orang malas menunda. Kan abstrak bentuknya dibuat konkret bentuknya prasasti.